Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik yang kembali Engkau berikan kepada kami, untuk kami kembali boleh merenungkan firman Tuhan, dan kembali kami boleh menaikkan pujian syukur bersama-sama dalam hadirat-Mu. Sekalipun kami berbeda tempat, tapi kami satu hati meninggikan dan memuliakan Tuhan. Engkau yang telah memberkati komunitas kami hingga hari ini, Tuhan yang terus memeliharakan, Tuhan yang terus hadir, memberikan semangat baru, memberikan pengharapan, memberikan sukacita kepada setiap kami. Tuhan, Engkaulah yang melawat setiap anak-anak-Mu, karena Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan yang terbaik bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama-sama para pelayan yang ada di gereja dan mungkin kalian yang ada di rumah. Mari saudara, kita bersama-sama kembali merenungkan akan firman Tuhan yang menjadi pijakan atau dasar bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan sebuah studi atau sebuah penelitian di India yang menemukan bahwa 8% dari orang yang kena COVID itu telah menjadi super spreaders, dengan mengakibatkan atau menyebabkan 60 kasus baru. 8% ini mereka adalah mayoritas usianya di antara 20 sampai dengan 45. Itu penelitian di India. Sedangkan 70% dari pasien COVID itu tidak menularkan kepada yang lain. Karena mereka rata-rata adalah orang-orang yang sudah sepuh. Dan setelah kena mereka tidak kemana-mana. Sedangkan yang 8% tadi yang adalah golongan dari orang-orang muda, anak-anak remaja dan juga pemuda, mereka adalah usia produktif yang tentu saja mereka beraktivitas dengan atau melakukan mobilitas yang tinggi dari satu tempat ke tempat lain untuk berkarya atau bekerja. Dan juga banyak yang tidak menjaga protokol kesehatan dengan nongkrong-nongkrong, berkerumun, sehingga yang 8% dari anak muda ini, karena biasanya anak muda memiliki imun yang kuat, yang besar, sehingga dia agak lebih kuat dalam terpapar COVID. Sementara golongan yang anak-anak, balita ataupun orang-orang yang sepuh, mereka lebih mudah. Dan kebiasaannya orang-orang yang muda ini mereka adalah OTG, ya, orang tanpa gejala, tapi sebetulnya mereka adalah positif COVID. Demikian juga penelitian di Amerika yang dilakukan oleh satu lembaga CDC, mereka juga menemukan atau menyimpulkan bahwa orang-orang muda yang tanpa gejala tadi tapi positif, itu mereka berpeluang besar menimbulkan penularan baru kepada orang-orang lain. Apa artinya ini? Ini penelitian di Amerika dan juga di India. Bagaimana dengan Indonesia? Mungkin secara akademis penelitian ini sudah ada yang melakukan, atau mungkin belum terekspos, atau penelitian hanya berdasarkan fakta yang ada, tapi tidak dilakukan sebuah penelitian yang khusus begitu, bahwa
Hal yang terjadi di Indonesia juga tidak berbeda, yaitu bahwa anak-anak muda itu memang lebih kebal. Dan kebanyakan anak-anak muda ketika mereka positif, mereka adalah OTG yang tanpa gejala, sehingga sepertinya tidak ada perubahan apa-apa dalam tubuhnya. Tetapi sebetulnya mereka sangat riskan menularkan kepada orang-orang lain. Lantas apa artinya itu bagi kita? Lantas studi itu pentingnya apa bagi kita? Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, mari kita akan kembali merenungkan akan satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Ayat yang tidak asing bagi kita, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang sangat familiar bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah sudah sangat mengasihi dunia ini dengan kasih yang sangat besar. Itu dilakukan ribuan tahun yang lalu ketika Allah menciptakan manusia, ingin menjadi mitranya atau dijadikan partnernya dalam mengelola atau memelihara alam semesta. Dan bukan itu saja, di dalam Yesus Kristus kasih Allah itu sungguh lebih dahsyat, lebih nyata. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak ada kesempatan manusia untuk kembali bisa diselamatkan dengan kekuatan manusia itu sendiri. Hanya oleh pengampunan Allah yang dikerjakan dalam Yesus Kristus, melalui korban Yesus Kristus, sesungguhnya seluruh tuntutan kutuk dosa itu dibayarkan atau digenapi. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tadi dikatakan ayatnya, tidak binasa. Yang perlu kita garis bawahi, kita perhatikan adalah Allah sedemikian mengasihi manusia, dan kasihnya itu adalah sangat besar. Terus apa artinya bagi kita anak muda? Saudara, jika Allah begitu mengasihi manusia, dan Allah rela melakukan hal yang luar biasa, pengorbanan Yesus di kayu salib, menjalani jalan Via Dolorosa, merendahkan diri, menanggalkan kemuliaan, itu bukan hal yang mudah. Tapi Yesus Kristus mau lakukan semuanya itu karena kasihnya kepada saya dan saudara. Jika Allah sudah sedemikian mengasihi umat manusia, jika Tuhan pun memanggil kita sebagai miliknya, anaknya, murid-muridnya untuk bertindak atau berbuat yang sama, sebagaimana hukum Tuhan dikatakan juga dalam Matius 22 ayat 39-40, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memanggil kita untuk mengasihi Bapa, mengasihi Allah dengan segenap hidup kita. Dan hukum yang sama dengan itu, yang sederajat, yaitu kita dimohonkan atau dimintakan untuk mengasihi sesama. Mengasihi sesama berarti kita pun harus memiliki kerinduan seperti Allah, yaitu melihat keberadaan manusia yang dikasihnya itu dalam keadaan baik, memulihkan mereka sebagaimana Yesus memulihkan kita dari keterpurukan dosa dan hidup tidak punya pengharapan. Tuhan memanggil kita untuk satu misi yang sama, ya, yang diberikan kepada kita, yaitu untuk memelihara kehidupan. Terlebih lagi adalah kehidupan semua manusia. Oleh karena itu saudaraku, jika benar memang hasil studi tadi bahwa
sedikit orang muda yang hanya jumlahnya 8%, tapi mereka yang terpapar COVID, mereka dapat menularkan ke 60% yang baru atau penderita yang baru. Itu artinya betapa pentingnya bagi kita anak-anak muda untuk kita terpanggil memelihara kehidupan. Jangan sampai gara-gara kita orang lain menjadi celaka. Mungkin selama ini kita tidak begitu respect atau tidak begitu peduli dengan 5M. Ya, satu slogan yang atau suatu kiat yang saat ini memang sudah familiar. Ya, kita menjaga jarak, kita memakai masker, kita mencuci tangan, kita menjauhi kerumunan. Adalah suatu hal yang mungkin saya akan kuat, ya, saya akan punya imun yang besar. Puji Tuhan. Dan memang kita anak-anak muda, kita diberikan imun yang lebih, atau ketika kita masih muda kita memiliki keimun yang mencapai puncaknya. Tapi ingat, jika kita adalah OTG, kita memiliki peran yang besar. Pertama-tama tentu saja kepada keluarga kita. Jika di rumah ada orang-orang yang sudah sepuh, orang tua kita, atau ada adik-adik kita yang masih balita, mereka sangat rentan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasih nama Tuhan, kita sebagai anak-anak remaja di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua terpanggil untuk memelihara kehidupan yang Tuhan berikan kepada alam semesta, secara khusus kepada setiap jiwa. Bahwa satu jiwa itu berharga di hadapan Allah. Firman Tuhan mengatakan jika satu jiwa bertobat, malaikat di surga malaikat di surga bersorak-sorai. Itu artinya satu jiwa begitu berharga. Oleh karena itu mari kita perhatikan, sudahkah kita sebagai anak-anak remaja yang begitu mengasihi Tuhan, katanya kita pun mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama mungkin tidak diwujudkan dengan saya mau mati untuk kamu, atau saya mau mati untuk dia, untuk mereka. Kalau bisa itu sih karunia dan puji Tuhan. Namun hal yang paling kecil pun bisa kita lakukan. Melakukan 5M. Kita selalu jaga protokol kesehatan. Ingat, kita memang mungkin kuat, memiliki imun yang kuat. Tapi jika kita menjadi OTG dan itu tidak kita sadari, maka itu sangat membahayakan bagi orang-orang lain yang memiliki imun yang rendah, mereka yang rentan. Dan mungkin salah satu di antara mereka adalah keluarga kita. Atau mungkin bukan keluarga kita, tapi Tuhan bukankah mengatakan bahwa Tuhan mengasihi seluruh umat manusia atau seluruh dunia ini? Demikian Tuhan memanggil kita untuk mengasihi sesama manusia, siapapun, untuk kita jaga mereka, ya, dengan hal yang kecil yang kita bisa lakukan. Patuhi protokol kesehatan yang pemerintah sarankan. Karena sekarang ini kita tahu bahwa pemerintah berupaya membendung atau menghentikan rantai penyebaran COVID ini dengan mungkin PSBB, kemudian dengan PPKM, ya, kemudian PPKM mikro, ya, darurat PPKM, adalah suatu upaya dari pemerintah yang bukan hanya merupakan sebuah program supaya kelihatannya keren begitu, untuk membatasi, untuk mengekang masyarakatnya. Tentu itu merupakan sebuah kajian, sebuah penelitian yang akhirnya harus dilakukan, bahwa dengan membatasi pergerakan, kerumunan akan mengurangi penularan. Mungkin saat ini kita tidak bisa seperti yang dulu leluasa pergi kemana saja, kita leluasa dalam pertemuan-pertemuan,
melakukan acara-acara mungkin ulang tahun atau party-party yang lain, mungkin kita jengkel, aduh kok ini dibatasi, saya akan kuat. Dari renungan firman Tuhan hari ini, sesungguhnya karena kita mengasihi Tuhan, dan karena Tuhan memanggil kita untuk mengasihi sesama kita, Tuhan memanggil kita untuk menjaga kehidupan. Oleh karena itu mari kita tetap lakukan semuanya itu, dan dalamnya adalah imbauan pemerintah untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan ya melakukan segala sesuatunya mungkin dari rumah melalui online kita beribadah. Memang ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang kurang. Tapi semuanya semata-mata semua itu kita lakukan untuk mencegah atau membatasi penyebaran COVID. Sebagai orang percaya kita tahu apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan sekalipun mungkin saat ini kita lakukan adalah untuk manusia, yaitu untuk saudara kita, supaya mereka tidak tertular, untuk orang yang kita kasihi, ataupun untuk orang yang tidak kita jumpai yang mungkin berpapasan dengan kita. Kita masih muda dan kita mungkin memiliki imun, tapi ingat, banyak mereka yang tidak seberuntung kita. Tapi karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama sebagaimana panggilan Tuhan, disitulah kita ikut serta dalam memelihara kehidupan, ikut serta dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Biarkanlah mereka punya kesempatan untuk mengenal Tuhan terlebih dahulu. Bila mereka punya kesempatan untuk diperdamaikan dengan Tuhan lebih dahulu. Dan mari kita pun menjadi salah satu alat di tangan Tuhan untuk bisa menjadi alat kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan responi firman Tuhan hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini, kalau kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur kalau Engkau sangat sedemikian mengasihi kami. Engkau rela menanggalkan segala kemuliaan-Mu, Engkau rela menanggung jalan Via Dolorosa, jalan salib, untuk agar kami tidak binasa. Mampukan kami untuk kami boleh melakukan panggilan yang sama. Mungkin kami tidak harus mati untuk orang lain, tapi mampukan kami untuk melakukan hal yang mungkin kecil. Kami belajar mematikan ego kami belajar mengurangi ego kami, membatasi diri, tidak menuruti kemauan kami untuk berkumpul, untuk tidak menjaga jarak, untuk bersenang-senang, bersukaria dengan tidak menggunakan masker. Kami mau melakukan semuanya itu karena kami sadar dengan kami taati aturan pemerintah protokol kesehatan ini, kami adalah orang-orang yang meneladani Tuhan, yang sungguh mengasihi Bapa dan mengasihi sesama. Demikian Tuhan, Kau pakai anak-anak-Mu yang masih muda ini di tengah-tengah komunitas, bahkan di tengah-tengah keluarga dan di tengah masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang diberkati untuk mereka menjadi berkat. Terpujilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Om Simon. Kita akan menutup ibadah pada sore hari ini. Saya persilakan kembali untuk Om Simon untuk doa syafaat. Baik, mari kita aja langsung menaikkan syafaat kita. Mari bersama kita berdoa untuk para tenaga kesehatan yang terus berjuang di garda depan untuk menopang, mendampingi, merawat mereka yang terpapar COVID. Kita doakan pemerintah terus diberikan hikmat dalam mengatur masyarakat menghentikan pandemi ini. Kita satu hati, Bapa di dalam surga, kami bersama berdoa, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami mohon anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan para nakes, tenaga kesehatan yang berada di garda depan, bersentuhan dengan penderita
COVID. Tuhan, Kau yang terus berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan damai sejahtera dan berikan sukacita dan kasih-Mu yang terus melanda atas mereka sehingga mereka mampu melayani dengan sukacita. Demikian kami juga berdoa untuk para pemimpin kami yang mereka sebagai gugus tugas penanggulangan COVID atas bangsa kami. Terus pimpin sehingga upaya-upaya mereka dalam penghentian dan pencegahan penyebaran COVID dapat terlaksana. Berikan selalu hikmat, kreativitas dalam mengorganisir, dalam memobilisasi masyarakat, mentaati protokol kesehatan ataupun dalam upaya untuk mobilitas masyarakat. Tuhan, Kau turut campur tangan atas bangsa kami. Dalam kepelbagaian yang ada saat ini, ajari kami terus bersyukur. Pertama-tama kami bersyukur buat pemerintah yang Kau berikan dengan hikmat dan kecakapan yang ada. Tuhan, Kau yang terus pimpin sehingga pemerintah dapat menjalankan tugas dengan baik, dapat menyelesaikan pemerintahan itu dengan baik, dan terlebih lagi dalam mengembalikan bangsa ini menjadi bangsa yang sungguh-sungguh lebih maju dan lebih diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Kami terus berdoa untuk anak-anak-Mu, generasi muda. Selagi mereka muda, terus Engkau perlengkapi dengan pengenalan akan Tuhan, sehingga mereka tidak akan pernah merasa sendiri, mereka tidak akan pernah berputus asa, mereka tidak akan pernah merasa ditinggalkan di tengah-tengah segala keterbatasan yang mungkin mereka hadapi. Mereka harus belajar di rumah, mereka harus membatasi kegiatan aktivitas sementara energi mereka begitu besar. Tuhan terus berikan hikmat untuk mereka dapat menyalurkannya dalam hal-hal yang positif, dalam hal-hal yang berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan setelah kita berbakti, mari pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.